Benar saja, ketika Lin Nan menjadi semakin lemah dan mundur untuk bergabung dengan Meng Beihe dan Ling Xueyan, dan para prajurit Kekaisaran Xuantian harus mengambil alih posisi mereka untuk menjaga, sosok yang bercampur dalam kerumunan sedang mencari apa yang dia lakukan, pikirnya adalah kesempatan bagus. Saat ini, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Tapi jarum terang menembus tepat di antara alisnya dengan kecepatan lebih cepat darinya. Pada saat yang sama, Lin Nan, yang tampak sangat lemah, tiba-tiba tampak seperti hantu, terbang menembus bunga dan menarik kupu-kupu di Xuantian prajurit Kekaisaran, mereka mengambil beberapa tembakan berturut-turut. Setiap kali, sesosok tubuh jatuh bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Setelah keempat kalinya, lusinan sosok tiba-tiba melarikan diri ke arah lain karena ketakutan. Pada saat ini, King Yu melonjak ke langit dengan ledakan, tubuhnya berputar, dan dia menembakkan 100 pedang dalam sekejap. Ah! Jeritan terdengar satu demi satu. Di mata semua orang yang ketakutan, Lin Nan mengupas wajah semua orang dan memperlihatkan topeng yang terlihat seperti aslinya. Adik laki-laki, mereka sungguh tidak beruntung bertemu lawan sepertimu. Kalau begitu kita harus memiliki master seperti kakak senior untuk membantu kita, kan? Lin Nan tersenyum sedikit. Meskipun tidak mungkin untuk mengenali asal-usul para prajurit yang tewas ini, mereka mampu menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Bahkan King Yu harus mengagumi persepsi dan ingatan mengerikan Lin Nan. Persepsi adalah kemampuan Lin Nan untuk sepenuhnya mengunci aura setiap orang, termasuk fluktuasi sangat halus yang disebabkan oleh transmisi suara. Memori adalah tentang mengingat siapa yang berkomunikasi dengan siapa. Meskipun Anda tidak dapat menangkap apa yang dikatakan pihak lain, Anda dapat dengan jelas merasakan berapa lama dan berapa kali komunikasi tersebut berlangsung. Kelihatannya sederhana, tapi jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang awam. Bahkan jika King Yu bisa melakukannya, dia pasti tidak akan bisa melakukannya selengkap Lin Nan. Orang yang membasminya adalah sumbunya. Mengambilnya sebagai titik awal, Lin Nan secara langsung menilai beberapa orang yang memiliki hubungan dekat dengannya berdasarkan ingatan sebelumnya, dan menggunakan kekuatan guntur untuk membasmi satu atau dua orang berturut-turut mungkin masih ada rasa keberuntungan, tapi Lin Nan adalah orang yang membasmi mereka secara akurat beberapa kali berturut-turut, yang membuat semua kaki tangannya menjadi tenang. Berikutnya adalah pembasmian kejam yang dilakukan King Yu. Dia pasti prajurit keluarga Hua yang sudah mati. Bagus sekali. Keluarga Hua menjadi semakin tidak tahu malu hanya karena memiliki hubungan dengan dunia sekte. Lalu bagaimana Hua Tianchen bisa dibandingkan dengan saudara Lin? Ya, kamu tidak layak membawa sepatu bersama saudara Lin. Garis keturunan Dewa Perang kuno macam apa, saudara Lin akan membasmi dengan satu tongkat. Satu jarum akan membasminya. Bagaimana saudara Lin mengenali mereka? Sungguh menakjubkan. Banyak prajurit muda berbakat dari Kekaisaran Xuantian memuji dengan kagum, tetapi mereka sama sekali tidak terkejut dengan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Lin Nan dan King Yu. Namun, tak satu pun dari mereka mengira kelemahan Lin Nan hanyalah penyamaran. Semua orang yang hadir sudah tahu tentang pembasmian Lin Nan oleh seseorang di dalam Kekaisaran, dan tentu saja mereka juga tahu siapa yang dibasmi Lin Nan sekarang. Terlebih lagi, ketika Lin Nan pertama kali membasmi para master top itu, dia semudah memotong sayuran. Bukankah mudah untuk membasmi tentara yang mati ini? Pada titik ini, selain King Yu, satu-satunya perasaan mereka tentang Lin Nan adalah bahwa dia sama sekali bukan seorang jenius jahat yang dapat ditoleransi oleh Kekaisaran Xuantian. Sama seperti King Yu, saya khawatir mereka dapat masuk ke dunia sekte kapan saja, itu tergantung kapan mereka ingin pergi. Hampir, masuk bersama. Lin Nan, mungkin segel Tongxin bisa membuat kita berdua berbagi warisan. Itu yang terbaik. Lin Nan tiba-tiba meraih tangan Ling Xueyan, tapi menatap Meng Beihe dan berkata, hati-hati. Saudara Nan, jangan khawatir. Meng Beihe berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas bantuan Anda. Anda juga telah melihat kekuatan Lin Nan. Jika situasinya masih sama di ruang berikutnya, lakukan saja apa yang Anda bisa. King Yu tersenyum tipis dan berinisiatif untuk memegang tangan Lin Nan yang lain. Berdengung. Segera, King Yu, Lin Nan dan rekan setimnya Ling Xueyan melangkah langsung ke hati emas, yang mekar dengan cahaya keemasan dan tidak dapat diakses oleh siapapun. Tepat ketika semua orang diliputi rasa iri, para prajurit dari 10 kerajaan besar yang bergegas masuk satu demi satu langsung diselimuti aura padat dan menghilang ke dalam ruang logam. Namun, pasukan penyelamat Kekaisaran Xuantian tidak terpengaruh sama sekali. Jangan buang waktumu. Tidak ada musuh. Tenang saja dan pahami. Ini adalah tempat suci yang sangat bagus untuk memahami sifat logam. Hahaha. Saya akan melihat lagi untuk melihat apakah ada sesuatu yang ditarik ke bawah. Jangan lihat. Ketika saudara Lin membasmi orang, dia bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun. Bahkan mereka yang kita basmi sepertinya telah direnggut olehnya. Tidak,
Dia mengambil banyak. Pahlawan lahir di masa muda. Kita semakin tua. Jika saudara Lin bisa tumbuh dengan cepat, mungkin masih ada harapan untuk sisa umur kita, dan kita bisa merasakan misteri alam suci di Kekaisaran. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kelahiran pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi adalah berdirinya dinasti super. Selama saudara Lin cukup kuat dan berkembang cukup cepat, alam suci tidak lagi menjadi rahasia Kekaisaran Suantian kita. Berhenti bicara omong kosong, cepat sadari. Seharusnya hanya ada 2 hari di sini. Jika tebakanku benar, mereka telah memahami asal-usul logam di Heart of Gold, dan sekarang saatnya membuka lapisan atribut berikutnya ruang angkasa. Ah, ini, apakah ini, batu esensi emas? Tiba-tiba teriakan penuh keterkejutan menarik perhatian semua orang. Batu emas, gali, orang tua dan orang kecil, gali dengan cepat. Ini adalah biji berharga untuk memurnikan senjata logam. Ini adalah biji kelas atas tingkat surga dan tak ternilai harganya. Hahaha. Bum bum bum. Segera, banyak prajurit mulai menggali. Meng Beihe menggelengkan kepalanya, melihat ke tanah, dan matanya melebar. Apakah ini baik-baik saja? Sebuah batu emas sebesar kepalan tangan tiba-tiba ada di kakinya. Tapi segera terdengar teriakan kejutan, dan batu emas dengan ukuran berbeda muncul di tangan masing-masing prajurit seolah-olah itu gratis. Namun, setelah beberapa saat, semua orang menemukan itu ketika mereka melindungi Lin Nan, King Yu, dan Ling Xueyan. Mereka memiliki semakin besar prajuritnya, semakin besar batu esensi emas yang didapatnya. Jika dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak akan menyembunyikan apapun. Hadiah misi bertahap, asal-usul emas. Saat Lin Nan, Ling Xueyan dan King Yu melangkah ke hati emas, mereka merasa seolah-olah mereka telah memasuki tubuh emas, dan seluruh tubuh mereka langsung diselimuti aura logam yang sangat murni. Bum bum, pikiran mereka bertiga terasa seperti meledak. Guntur yang mengerikan, cahaya keemasan yang terang dan tajam, disertai aura misterius yang tak ada habisnya, langsung memenuhi pikiran ketiga orang itu. Bahkan Ling Xueyan, yang hanya seorang rekan satu tim, sangat terkejut dengan misteri logam saat ini, dan yang mengejutkannya adalah dia dengan cepat mulai memahaminya tanpa banyak usaha dari energi logam ini, perubahan halus mulai terjadi secara diam-diam. Lin Nan dan King Yu, yang terlahir dengan 5 elemen, seharusnya memiliki perasaan, persepsi, dan perubahan yang sama, tetapi jika seseorang dapat melihat keduanya saat ini, mereka akan menemukan bahwa ada perbedaan yang jelas di antara keduanya. Kulit King Yu dan Fan yang terbuka berubah menjadi emas pada saat ini, dengan busur biru berkedip di sekelilingnya secara berkala. Pada saat ini, dia seperti kecantikan yang terbuat dari emas. Seluruh tubuhnya, setiap sel dipenuhi dengan aura asal logam, dan pikiran dipenuhi dengan suara emas dan besi, gemuruh guntur dan kilat, serta aura misteri yang tak ada habisnya, disajikan dengan kejernihan tiada taraf, dan pemahamannya luar biasa dan tak terbendung. Di sisi lain, Lin Nan, yang juga memiliki tubuh 5 elemen bawaan, bahkan tidak mengubah warna kulitnya, hanya matanya yang gelap tampak berubah menjadi lautan emas, pusaran air yang dalam, dan misteri yang tak ada habisnya, berputar-putar dan kabur. Jika tertelan oleh mata. Tapi yang benar-benar terlintas di telinga Lin Nan adalah jarum emas yang pernah dianggap Lin Nan sebagai lelucon, Ding Hai Shenzhen. Gelombang samar dan padat diam-diam mekar dari tubuhnya, membungkus tubuh Lin Nan sepenuhnya, menghalangi energi logam apapun yang ingin menembus ke dalam tubuh Lin Nan. Lin Nan, yang tenggelam dalam kesadaran, tidak menyadari atau merasakan perbedaan apapun antara dirinya dan King Yu yang terhubung ke segel tongsin. Saya tidak merasakan sesuatu yang aneh tentang Ding Hai Shenzhen. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa aneh adalah dia tidak bisa mengendalikan matanya dan tidak bisa menutupnya, hanya melihat kedua wanita cantik itu memahaminya. Ini benar-benar pekerjaan yang menguji konsentrasi Anda. Untungnya, obsesi Lin Nan terhadap seni bela diri pasti mengalahkan wanita. Tentu yang terpenting dia paham prioritas. Menghargai wanita cantik saat ini, bukankah akan membuat kepala basah? Di bawah pengaruh segel tongsin, saya tidak tahu berapa lama, King Yu benar-benar tenggelam dalam pemahamannya. Semua misteri asal mula logam di benaknya berangsur-angsur menghilang hingga menghilang, perasaan dewa daging sudah ada dalam pikirannya. Adegan itu, dia pasti telah memperoleh warisan energi asli logam. Lin Nan seharusnya merasakan hal yang sama seperti dirinya, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa Lin Nan, yang dengan jelas memahaminya selengkap dia, tidak berniat untuk melompat keluar dari pemahamannya. Dan ketika King Yu perlahan membuka matanya dan melihat penampilan Lin Nan, dia hampir berteriak karena terkejut. Mata macam apa itu? Bahkan dengan jiwa dan kemauannya yang sangat kuat, dia merasa seperti terjebak di dalamnya. Pusaran air dalam yang tak berujung. Menelan energi logam yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin tubuh fisik tidak berubah sama sekali? Bahkan tubuh 5 elemen non-bawaan Xueyan telah ditempa dan diasimilasi,
dan pasti akan ada peningkatan yang mencengangkan, tapi dia. King Yu dapat dengan jelas merasakan pikiran Lin Nan saat ini. Realisasinya memang akhir, tetapi kacau, kabur, setengah berpikir, seolah-olah dia telah memasuki kondisi konsentrasi di mana dia tidak bisa berhenti berpikir. Adik laki-laki, Lin Nan. King Yu diam-diam melayangkan nama Lin Nan di pikirannya. Benar saja, seperti yang dia duga, Lin Nan tidak memperhatikan apapun. Apa yang terjadi? King Yu bingung, dia sama sekali tidak memahami keadaan Lin Nan saat ini. Mengapa tubuhnya sepertinya mengeluarkan sumber energi logam? Itu dari awal, jika dia melahapnya seperti ini, pasti akan puluhan atau ratusan kali lipat energi asli yang dia serap. Dan itu masih berlangsung dengan gila-gilaan. Klik, 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 bukan begitu. Hati emas, yang sangat besar jelas berisi hukum luar angkasa yang kuat. Pada saat ini, suara retakan yang jelas dapat terdengar dari segala arah. Monster macam apa Lin Nan itu? Mungkinkah dia ingin menelan semua energinya? King Yu berpikir dengan ketakutan. Ledakan. Apa yang tidak diketahui King Yu adalah bahwa ruang di luar, hati emas bergemuruh dan runtuh dari jauh ke dekat karena keterkejutan semua prajurit Kekaisaran Suantian, dan energi seluruh dunia dengan panik bergerak menuju hati emas. Hati berkumpul. Dalam kehampaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Pelaku kejahatan macam apa anak ini? Ya dewa, nenek ini tidak mewarisi, tapi ingin memakan seluruh ruang warisanku. Mata apa itu? Hantu. Leluhur kecil, bolehkah aku memohon padamu? Hentikan secepatnya. Aturan yang aku tetapkan tidak valid. Jelas gadis itu telah memperoleh warisan asal logam, milik neneknya apa yang terjadi? Senjata abadi. Sen Nian tiba-tiba teringat sesuatu dan terkejut. Ya, itu pasti senjata peri yang sangat kuat, kalau tidak, mustahil menelan begitu banyak energi dariku, tapi anak kecil ini tidak ada hubungannya dengan itu. Saya tidak bisa merasakan keberadaannya. Klik, 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 ledakan. Akhirnya, ketika energi di Heart of Gold hampir terkuras seluruhnya, ia tidak dapat lagi menahan pergerakan tanda Dao dan roboh. King Yu, yang terkejut tapi bersiap dengan baik, memeluk Lin Nan dengan satu tangan dan memegang Ling Xueyan, yang tiba-tiba terbangun, dengan tangan lainnya. Ups, apa yang terjadi? Kakak senior, selamat, kamu telah mendapatkan warisan logam. Haha. Bukankah terlihat bagus seperti ini? Xueyan jauh lebih baik. Ya dewa, kenapa aku belum berubah di semua? Ketika aura pada tiba-tiba menyelimuti mereka bertiga, Lin Nan bangun dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena runtuhnya ruang logam, Kekaisaran Suantian hampir menyusut menjadi hati emas. Para prajurit di dekat hati emas termasuk Meng Beihe, terkejut melihat hujan jernih kemasan, ekspresi Lin Nan tidak berubah, dan cahaya kemasan samar mekar. King Yu memperoleh warisan logam. Inilah kesimpulan yang diambil semua orang. Berdengung. Sebelum ada yang bisa melihat lebih dekat, Lin Nan dan tiga lainnya, yang pertama kali diselimuti udara padat, tiba-tiba menghilang di depan semua orang. Yang langsung membuat takut semua prajurit Kekaisaran Suantian adalah seluruh ruang logam tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, hukum ruang dan waktu yang terdistorsi membuat semua orang menggunakan energi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Untungnya, itu hanya berakhir dalam sekejap orang-orang bereaksi lambat dan terluka, tidak ada satupun yang berakibat fatal. Yang mengejutkan mereka semua adalah bahwa mereka tidak mengikuti Lin Nan, King Yu, dan Ling Xueyan ke ruang atribut berikutnya seperti yang diharapkan, tetapi muncul di perhentian pertama mereka ketika memasuki ruang ini, yaitu, mereka dapat kembali ke jalur penghalang. Kekaisaran Suantian. Bagaimana bisa? Saat semua orang bingung, kata-kata emas muncul di kehampaan, menghilangkan keraguan semua orang. Misi telah berubah dan berakhir dengan sendirinya. Silakan segera pergi. Saluran akan ditutup setelah 10 napas. Bagaimana bisa? Semua orang bingung, dan intuisi mereka seharusnya terkait dengan runtuhnya ruang logam, tapi apa yang sebenarnya terjadi bukanlah sesuatu yang bisa mereka pahami. Meskipun panennya tidak terlalu besar, hanya dalam 2 hari, saya telah membuat kemajuan dalam memahami misteri metalisitas. Itu adalah misteri yang tidak dapat dipahami di tanah harta karun budidaya manapun di Kekaisaran Suantian, dan ini bisa dianggap langka. Mencari peluang. Pada saat yang sama, banyak orang telah memperoleh bahan pemurnian senjata tingkat surga yang berharga dan langka, batu esensi emas, yang juga merupakan hasil panen yang sangat bagus. Mereka tidak hanya dapat memahami misteri energi logam melaluinya, tetapi juga menyempurnakannya senjata tajam tingkat surga. Apapun yang terjadi, itu sepadan. Untungnya, Undang-undang batas waktu 2 hari diaktifkan secara otomatis. Pikiran Lu Mingfei tentang para dewa masih menakutkan. Tidak masalah jika hati emas itu tertelan, ia akan tetap mengembun, tetapi jika ruang logam itu benar-benar runtuh, ia akan benar-benar hancur.
Siklus 5 elemen, tanpa akhir, akan terputus. Ini adalah dasar dari ruang warisan 5 elemen. Pada saat ini, Lin Nan, Ling Xueyan dan King Yu muncul di ruang biru. Langit dan bumi satu warna, hijau dan hijau. Ruang atribut kayu Aoki. Mereka bertiga tidak berhenti dan mulai memahami dan bergerak maju. Penguasa emas membasmi dan memotong, penguasa kayu menumbuhkan rambut. Vitalitas yang agung dan kuat meresap ke seluruh ruangan. Rahasia kayu penuh vitalitas. Saudari, jadi apa? Bisakah kamu menggunakan segel konsentris ini pada Sue Yan juga? Apakah kamu sedang bermimpi? Meskipun itu adalah kekuatan magis bawaanku, itu tetaplah kekuatan magis. Sudah sangat jarang bagiku untuk bisa menampilkannya dalam keadaanku saat ini. Bagaimana bisa ada 3 orang? Secara langsung. Itu saja, Lin Nan sedikit mengernyit dan menatap Ling Xueyan, yang sedang menatapnya dengan ekspresi penasaran dan sedikit terharu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melanjutkan, kakak, kenapa kamu tidak menggunakannya pada Xueyan dulu? Kami berdua akan menyadarinya secara terpisah. Setelah beberapa saat, mari bekerja bersama lagi, dan itu akan setara dengan pemahaman saya bertiga. King Yu menghindari pandangan Ling Xueyan, menatap tajam ke arah Lin Nan, dan mengungkapkan kecaman yang tak tertandingi dan 10.000 keengganannya kepada Lin Nan dengan matanya yang berbicara. Tapi kata-katanya lembut dan murah hati, dan dia tampak sedikit terkejut ketika berkata oke. Namun, kamu berpikir terlalu baik. Tong Sin Seal hanya dapat menyinkronkan keadaan pikiran pada saat itu, dan tidak ada proses pemahaman. Bahkan jika mereka disinkronkan, itu hanya dapat dianggap sebagai khotbah yang terbaik. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk menyadarinya dan pemahaman tentang hukum surga dan sebagainya seperti saya sekarang. Tidak masalah, kakak-kakak kita, jika kita memahami energi 5 elemen kecil ini, tidak seperti menangkap ayam dengan selangkangan kita. Itu mudah. Bantu saja Xueyan. Jika kita benar-benar tidak punya waktu, kita bisa melakukannya bersama. Lin Nan, tidak perlu. Aku sendiri bisa memahaminya. Ayo cepat masuk ke hati kayu bersama-sama. Ling Xueyan berkata dengan tergesa-gesa. Wajah cantiknya sedikit merah, dan dia memandang Lin Nan dengan sedikit kejutan dan sedikit rasa malu. Hal ini membuat Lin Nan tiba-tiba merasa bahwa kebaikannya tidak sia-sia, dan dia merasa seperti menantu perempuan muda, hehe. Siapa yang kamu dengarkan? King Yu memandang mereka berdua dan bertanya. Milikku. Keduanya menjawab pada saat yang sama. Lin Nan segera memelototi Ling Xueyan, dan kemudian berkata dengan dominan, dengarkan saja aku. Oke, meskipun King Yu tidak senang, dia masih menggunakan segel konsentris pada Ling Xueyan. Wajah cantik Ling Xueyan memerah, tapi hatinya merasa bahagia. Sepertinya orang menyebalkan ini mulai peduli padanya. Segel konsentris benar-benar ajaib. Dalam sekejap, dia merasakan kemampuan pemahaman King Yu yang menakutkan, tapi segera dia menemukan masalah lain dan menatap King Yu dengan tajam. Jelas tidak perlu berpegangan tangan. Kenapa kamu, seorang guru, harus memegang tangan orang menyebalkan itu saat kamu menggunakan segel konsentris? Itukah yang harus kamu pegang? Apakah kamu malu? Benar-benar. Mengerti. Ling Xueyan segera menutup mulutnya. Wajah King Yu memerah. Jelas sekali, Ling Xueyan, yang baru saja menembus segel Tongsin, belum menyadari komunikasi pikiran yang kuat dari segel Tongsin, dan pembicaraan dirinya sendiri langsung berubah menjadi berbicara dengan King Yu. Tapi King Yu, seorang tetua superior, segera diubah wajahnya menjadi merah oleh Ling Xueyan, dan dia dengan malu-malu menggunakan pemahaman untuk menutupinya. Berpura-puralah Anda tidak mendengarnya. Lin Nan, yang sudah tenggelam dalam perasaannya sendiri dan mulai bergerak maju, tidak memperhatikan kedua wanita itu sama sekali. Kamu akhirnya sampai di sini, hahaha, apakah kamu mampu menyembuhkanku? Hahaha. Aku tidak percaya kamu bisa menyembuhkanku. Orang menyebalkan kecil, maafkan aku. Jika aku keluar dan bertemu denganmu, aku pasti akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Hahaha, aku nenek moyang generasi ke-18mu, hahaha. Basmi aku jika kamu berani. Kedua gadis ini cantik sekali. Mereka punya payudara besar, pinggang tipis, dan bokong yang gagah. Mereka benar-benar cantik di dunia. Gadis-gadis seperti itu pasti sangat gembira saat mereka berlari kencang, kan? Dua sekaligus, berpelukan, rasanya menyenangkan sekali hahaha. Hahaha. Setengah jam kemudian, apa yang membuat Lin Nan, King Yu dan Ling Xueyan pada awalnya sedikit terkejut dan mengerutkan kening, dan kemudian menjadi marah adalah bahwa di depan mereka, total 20 prajurit dari 10 kerajaan besar muncul, masing-masing dari mereka mungkin menjadi lumpuh. Duduk atau berbaring di tanah, tidak bergerak, yaitu mata dan mulut baik-baik saja.
Bukan saja dia tidak memiliki rasa takut terhadap Lin Nan dan yang lainnya, tapi dia mengutuk dengan arogansi dan bahkan menggoda dan mempermalukan King Yu dan Ling Xueyan. Tuan kayu sedang berkembang. Hanya dengan menggunakan rahasia kayu untuk memecahkan tanda dao yang merusak parah tubuh mereka, kita dapat terus bergerak maju. Kamu benar-benar mencari kematian, kata King Yu dengan marah. Penilaian yang menyimpang. Wajah Ling Xueyan memerah karena marah, dan dia berharap dia bisa menghancurkan orang yang menggodanya dan King Yu sampai mati. King Yu secara alami merasakan hal yang sama. Meskipun kamu dan aku cerdas, apakah wanita cantik ini adalah sesuatu yang bisa digoda oleh orang menyebalkan sepertimu? Tapi sebenarnya tidak ada cara untuk membasmi mereka saat ini. Jangan bergerak, lihat saja aku. Sudut mulut Lin Nan sedikit terangkat, dan senyuman jahat tiba-tiba muncul. Tertawa, ketika Lin Nan perlahan berjalan menuju boneka misi, yang terluka parah namun bermulut kejam ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tangannya, dan beberapa jarum emas tampak menjadi hidup, berputar dan terbang di ujung jarinya. Slati, membuat kami marah. Haha, tertawa. Ah, Lin Nan menembakkan jarum, dan seorang prajurit berteriak seperti Nangui yang disembelih. Cek cek cek, setelah beberapa kali suntikan berturut-turut, prajurit itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Suaranya saja sudah membuat orang yakin bahwa dia pasti mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan. Bagaimanapun, dialah yang memprovokasi Lin Nan dan tiga lainnya, jadi dia pasti siap mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan misinya. Dia adalah orang yang berhidung keras dan bahkan tidak mengeluarkan suara, tetapi saat ini, dia berteriak seperti udang berkaki lunak. Jangan khawatir, aku akan menyembuhkanmu. Rasa sakit ini tidak akan membasmimu. Itu hanya hukuman atas mulutmu yang buruk. Yah, meskipun kamu memiliki selera yang bagus dan tahu bagaimana menghargai wanita. Dasar orang menyebalkan. Ling Xueyan diam-diam mengutuk dan menghentakkan kakinya dengan ringan. Namun, King Yu memunculkan senyuman di sudut mulutnya. Tampaknya alih-alih merasa muak dengan kata-kata langsung Lin Nan, dia malah sedikit bangga. Jika mahasiswa Jinghua College melihat ini, bagaimana mereka berani mempercayainya? Saat Lin Nan berbicara, tangan kanannya berdengung, dan cahaya cian, vitalitas yang kuat, dan misteri yang tak ada habisnya terkondensasi di tangannya. Energi atribut kayu segera memasuki tubuh prajurit itu. Lin Nan menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan trauma tanda dao di tubuh prajurit itu. Dia menggunakan makna rahasia kayu untuk menguraikannya lapis demi lapis dengan mudah menyelesaikannya. Jeritan prajurit itu seperti membasmi Nangui, tetapi terus berlanjut, dan terdengar seperti infiltrasi. Tidak, apa yang akan kamu lakukan? Lin Nan melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang baru saja mengucapkan kata-kata buruk. Keterampilan jarum emas membuat mereka merasa sangat sakit hingga mereka hampir mati. Yin dan Yang mereka berteriak frustrasi, sementara rahasia kayu memecahkan tanda dao tubuh mereka. Adapun prajurit yang belum pernah berbicara sebelumnya, Lin Nan tidak menghukumnya, tetapi hanya menyelamatkan dia. King Yu juga berpartisipasi, dan hanya butuh 1/4 jam bagi mereka bertiga untuk dengan mudah mengatasi penghalang jalan dan bergerak maju tanpa hambatan. Dalam kehampaan, pikiran ilahi Lu Mingfei semakin kagum dengan keterampilan jarum emas Lin Nan, dan pada saat yang sama, dia menjadi semakin ingin tahu tentang Lin Nan. Bagaimana monster seperti itu bisa muncul di dunia sekuler? Lin Nan, King Yu, dan Ling Xueyan menyelesaikan beberapa level berikutnya dengan mudah tanpa tekanan apapun. Dibandingkan dengan ruang logam tempat pembasmian utama terjadi, Lin Nan tidak perlu khawatir sama sekali, semuanya dilakukan dengan mudah dan dia melangkah ke dalamnya. Inti dari ruang, hati kayu. Seharusnya tidak ada masalah lagi kali ini. Dalam kehampaan, pikiran ilahi Lu Mingfei merasakan kondisi mereka bertiga dan berpikir sendiri. Menurutnya, situasi di ruang logam tidak mungkin terjadi lagi, bahkan senjata peri biasanya memiliki atribut, dan kebudewa energi atributnya tunggal. Tidak mungkin menelan energi logam dalam jumlah besar lalu menelan energi kayu. Apa, ini, bagaimana mungkin? Tapi sesaat kemudian, pikiran ilahi Lu Mingfei hampir menghentikannya untuk berteriak. Di Heart of Wood, mata Lin Nan tidak lagi abnormal, tapi kali ini, bagian tengah alisnya seperti pembukaan platform spiritual, dan energi atribut kayu yang tak ada habisnya seperti mata Lin Nan, yang sangat tertarik oleh Lin Nan. Bagian tengah alisnya melahap. Mungkinkah, itu adalah senjata abadi yang menantang surga dengan dua atribut yaitu logam dan kayu? Dari mana asal-usul anak ini? Dia jelas dari dunia sekuler, tapi bakatnya sangat surgawi menantang, dan dia masih memiliki senjata abadi yang menantang surga. Ledakan, gemuruh. Lu Mingfei merasa seperti sedang diperkosong oleh Lin Nan dalam pikirannya, dan dia masih tidak bisa menahan diri sama sekali. Dia hanya bisa menutup matanya.
Berdoa dengan khusyuk agar Lin Nan tidak melakukan apapun, itu adalah senjata ajaib yang menantang surga di tubuh Lin Nan. Dia tahu betul bahwa itu jelas bukan senjata ajaib yang bisa dikendalikan Lin Nan sekarang. Untungnya, meskipun pikiran ilahi Lu Mingfei mengeluarkan keringat dingin, hasil akhirnya masih sama dengan ruang logam. Tidak ada bahaya, dan ketika batas waktu 2 hari tiba, itu hanya sedikit dekat untuk runtuh. Itu tidak akan terjadi lain kali. Jika kamu terus bermain seperti ini, ruang 5 elemen tidak akan runtuh. Aku akan runtuh dulu. Namun, ketika Lin Nan, Ling Xueyan dan King Yu dengan mudah menembus level itu lagi dan melangkah ke hati air, pikiran ilahi Lu Mingfei tercengang. Ketika dia mencapai hati api, dia mati rasa. Dia menutup matanya dan menikmati stimulasi yang dibawakan Lin Nan kepadanya. Cepat, 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 cepat dan masuk ke hati bumi, berhentilah menyiksaku. Seperti yang diharapkan, Lin Nan memenuhi keinginannya. Ruang atribut 5 elemen ditelan hanya dengan 1 nafas tersisa, dan itu hampir runtuh. Cek, cek, cahaya adikmu tidak terang, berubah menjadi 4 warna, dan dengan jarum emas yang lucu, kebetulan kelima elemen cahaya itu. Meskipun Lin Nan sendiri tidak merasakan energi menelan, matanya untuk pertama kalinya, dan kemudian bagian tengah alisnya, semuanya dilihat oleh King Yu, orang pertama yang mendapatkan warisan atribut dengan pemahaman menyimpang. Sayangnya, dia bukan tubuh 5 elemen bawaan dan tidak bisa mendapatkannya. Ling Xueyan, yang hanya bisa menyerap sejumlah kecil warisan, juga melihatnya, dan bertanya pada Lin Nan kapan dia keluar dari ruang atribut kayu. Kedua kalinya, bagaimana mungkin Lin Nan tidak mengetahui perubahan pada dua makhluk misteriusnya. Hanya saja saat ini saya hanya bisa merasakannya secara kasar dan tidak bisa memeriksanya secara detail. Penjelasan kepada King Yu dan Ling Xueyan adalah mungkin itu kompensasi karena tidak bisa mendapatkan warisan. Untungnya, King Yu dan Ling Xueyan hanya melihat akhirnya, dan mereka hanya mengira itu adalah energi dari 5 elemen hati, dan tidak menyangka itu adalah keseluruhan 5 ruang atribut. Jika tidak, mereka tidak akan terkejut. Haha, kakak senior King Yu, Dewi sudah tidak ada lagi, kamu terlihat seperti kupu-kupu, hahaha. Ketika ruang atribut terakhir, ruang atribut bumi, muncul, Lin Nan menunjuk ke arah King Yu dan tertawa serta menggoda. Engah, Xueyan, kenapa kamu tersenyum? Sepertinya kamu tidak sama. Berdengung, cek cek cek, pada saat ini, aura misterius tak berujung tiba-tiba turun dari kehampaan dan langsung menyelimuti Lin Nan. Ah, apakah itu Lin Nan sendiri, King Yu dan Ling Xueyan, atau para dewa yang melihat semua ini dalam kehampaan? Mereka semua terkejut. Hanya dengan melihatnya saja, kita bisa yakin bahwa King Yu lah yang mendapatkan asal-muasal warisan 5 elemen. Oke. Bagaimana ini bisa terjadi pada Lin Nan? Tapi inilah kemauan yang diwarisi dari atribut 5 elemen. Bahkan pikiran ilahi Lu Mingfei tidak dapat mengganggu sama sekali. Astaga, apa kamu bercanda? Apakah ini hal yang benar untuk dilakukan? Namun yang lebih mencengangkan lagi adalah aura padat dan kemauan warisan yang menyelimuti Lin Nan sesaat, sepertinya hanya menatap Lin Nan, dan segera berubah menjadi hujan jernih lagi. Ledakan. Saat hujan jernih menyelimuti dirinya, tubuhnya langsung mekar dengan 5 warna cahaya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya melayang, perlahan naik ke langit, dan menutup matanya, seperti peri yang akan naik, mekar dengan keindahan yang luar biasa. Mata Lin Nan terbelalak saat melihatnya. Cantik, sungguh indah, apalagi saat 5 warna kulit King Yu, seperti bunga dan kupu-kupu, mulai bersinar, menampakkan warna asli kulitnya, bahkan lebih indah lagi. 5 elemen beredar dan 5 elemen diwariskan. 5 elemen mengalir. Meskipun Lin Nan merasakan kekuatan aliran 5 elemen dan memahami rahasianya, untuk saat ini, tidak ada sumber energi yang mengalir di tubuhnya. Sebaliknya, Ling Xueyan di sampingnya, di bawah nafas King Yu, sepertinya mendapat pencerahan. Dia langsung menutup matanya dan memasuki kondisi pencerahan. 5 warnanya, yang jauh lebih terang dari King Yu, tiba-tiba mulai melemah, dan akhirnya hanya tersisa warna samar. Pancaran 5 warna membuat kulitnya terlihat lebih jernih dan tanpa cacat, dan seluruh temperamennya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Berdengung. Setelah 2 jam penuh, cahaya 5 warna di King Yu mulai melemah, dan perlahan turun dari keadaan tertahan di kehampaan. Tepat ketika Lin Nan mengira itu akan segera berakhir, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan gelombang Lin Nan, King Yu dan Ling Xueyan belum pernah merasakan tekanan yang mengerikan sebelumnya. Di bawah tekanan yang bergulir, energi darah yang agung dan nafas darah kuno membuat mereka bertiga berteriak kaget. Ah, brengsek, setetes darah. Itu hanya setetes darah, tapi seberat gunung, seterang matahari, bulan dan bintang. Tekanannya yang tak ada habisnya dan darahnya yang agung hanya bisa digambarkan dalam 4 kata, sangat menakutkan. Afas seperti gunung dan laut tiba-tiba menekan. Saat tetesan darah perlahan turun, Lin Nan,
King Yu dan Ling Xueyan tiba-tiba merasa tercekik dan banyak lagi. Ini menjadi semakin berat. Ledakan, Ling Xueyan dengan paksa menolak paksaan darah ini, dan jiwa, tubuh, dan bahkan nafasnya tidak mampu melakukannya. Tetapi ketika dia merasa bahwa tekanan akan menghancurkan jiwa dan tubuhnya sampai mati, garis keturunan kuno di tubuhnya diaktifkan miliknya sendiri. Dalam sekejap, energi darah agung naik ke langit, menjaga Ling Xueyan. Pada saat yang sama, semua tekanan pada tubuhnya menghilang. Sebelum Ling Xueyan menyadari apa yang sedang terjadi, dia merasakan penglihatannya menjadi gelap. Ketika itu muncul lagi, dia telah mencapai batas tanah terlarang Longyuan Universitas Jinghua. Ling Xueyan, seruan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di dalam ruang warisan 5 elemen. Di bawah tekanan yang semakin menakutkan, King Yu mengertakkan gigi dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Baik dia maupun Lin Nan tidak menyadari hilangnya Ling Xueyan sama sekali. Tepatnya, pada saat tetesan darah muncul, pikiran mereka sepenuhnya terkurung oleh tekanan tetesan darah tersebut, dan bahkan pikiran mereka hampir berhenti berfungsi. Di mata, hati, dan perasaan mereka, yang ada hanya setetes ini darah. Tidak peduli King Yu, Lin Nan, atau Ling Xueyan yang baru saja dikeluarkan, mereka bahkan tidak memiliki niat atau kemampuan untuk mengaktifkan kekuatan mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melawan. Takut, tetesan darah ini masih turun perlahan. Setiap kali mereka mendarat, tekanan pada Lin Nan dan King Yu akan menjadi lebih kuat, rasa sakit akan meningkat beberapa kali lipat, dan bayangan kematian akan menimpa mereka berdua. Tubuh dan jiwa King Yu mulai bergetar hebat, dan tubuhnya sedikit membungkuk, dia mengertakkan gigi dan memaksakan dirinya untuk berdiri lagi dan lagi. Dalam perasaannya, jika dia dihancurkan, itu berarti jiwa dan tubuhnya sedang terjepit momen untuk menjadi penggemar. Saya telah memperoleh warisan 5 elemen, bagaimana saya bisa menghadapi hal yang begitu menakutkan di saat-saat terakhir? Apa sebenarnya setetes darah ini? Sudah berakhir. Ledakan, sepertinya ratusan juta tahun telah berlalu, dan King Yu akhirnya merasa bahwa dia tidak dapat lagi menghidupi dirinya sendiri. Dia putus asa dan tidak mau, tetapi dia tidak dapat lagi menahannya. Namun, saat dia mengira dia akan mati, seperti Ling Xueyan, aura garis keturunan kuno di tubuhnya tiba-tiba aktif dengan sendirinya, dan semua tekanan menghilang dalam sekejap, bersamaan dengan padatnya aura. Saat dia pergi, dia melihat Lai Aoran Lin Nan berdiri di sana dengan mata tajam dan tegas. Seperti pedang yang terhunus, ia berdiri tegak dan dengan bangga menunjuk ke langit. Kuat sekali, ternyata ini warisan terkuat di sini. King Yu langsung memahami kebenarannya. Ketika dia muncul kembali, seperti Ling Xueyan, dia langsung kembali ke masa sebelum pelarangan di Akademi Jinghua. Penatua King Yu, Suster King Yu, sial, apakah kamu akan mati di sini? Tentu saja, ya, tidak, bisa. Lin Nan juga tidak mengetahui situasi Ling Xueyan dan King Yu. Terlebih lagi, pada saat ini, seperti mereka berdua, dia juga dipenjara sepenuhnya. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah ketahanan fundamental jiwa dan raga. Berjuang keras. Intensitas tekanan saat ini telah jauh melebihi batas kegigihan Lin Nan di dunia Qiankun dalam pikirannya. Waktu berlalu menit demi menit. Sosok Lin Nan, yang lurus seperti pedang, akhirnya tidak bisa bertahan dan mulai membungkuk, tetapi setiap kali dia mulai, dia mengertakkan gigi dan menegakkan tubuh. Lagi-lagi, kehendak yang begitu ulet dan pantang menyerah, benar-benar mutlak, mungkin tidak lebih kuat dari King Yu yang berada di puncak alam Chaoyuan akhir. Kemampuan Lin Nan untuk bertahan hingga saat ini tentu saja berkaitan dengan kemauannya yang kuat, namun yang lebih penting, kuncinya adalah jiwa dan raganya juga harus mampu menahan tekanan yang begitu kuat. Jika tidak peduli seberapa kuat keinginan Anda, di bawah kekuatan tekanan absolut yang menghancurkan, hanya akan ada satu hasil baik tubuh maupun jiwa akan hancur. Setetes darah yang mekar dengan 5 warna cemerlang jatuh sedikit demi sedikit, mendekati Lin Nan. Dalam kehampaan, pikiran ilahi Lu Mingfei sangat terkejut dan meraung keras di dalam hatinya. Ah, kamu bahkan menyembunyikannya dariku, tidak heran pengaturannya sangat sulit. Jika kamu bahkan tidak bisa lulus penilaian sebelumnya, bagaimana kamu bisa mendapatkan warisan yang sebenarnya? 5 kuno elemen garis keturunan, inilah aku, diriku yang sebenarnya, warisan darah terkuat. Jika aku mendapatkannya, aku bisa terlahir kembali dengan setetes darah, muncul kembali di dunia sekte, dan bahkan melangkah ke dalamnya. Disayangkan, pikiran ilahi Lu Mingfei tidak bisa mendekat sama sekali. Dia hanyalah secercah pemikiran ilahi dari masa lalu, hanya memiliki sebagian kecil dari ingatan dan informasi. Jika dia tidak mengembangkan kecerdasan spiritual setelah ribuan tahun, dia hanya akan secara mekanis melaksanakan instruksi yang ditinggalkan oleh dewa aslinya. Itu saja. Bang! Gemuruh.
Tetesan darah akhirnya mendarat tepat, dengan lembut dan perlahan di kepala Lin Nan yang terangkat. Tapi saat itu menyentuh Lin Nan, seluruh dunia tiba-tiba bergetar ketakutan, menghancurkan langit dan bumi darah. Pada saat ini, Lin Nan merasa seperti sedang dihancurkan oleh gunung besar, dan jiwa serta tubuhnya benar-benar berubah bentuk. Tapi kesadarannya sangat jelas. Sakit, sakit yang membakar daging, darah dan jiwa. Ah! Dalam kesakitan yang parah, Lin Nan samar-samar mendengar jeritan melengking. Bahkan basmi diri, Lu Mingfei, aku akan menidurimu, tidak apa-apa. Lu Mingfei, basmi mereka semua sendiri. Bagus, aku tidak boleh mati. Ledakan, rasa sakit yang tak terbatas benar-benar melebihi batas Lin Nan, tetapi kesadarannya tampaknya terlahir kembali dari abu, menjadi semakin kuat. Gemuruh, seluruh ruang warisan 5 elemen mulai runtuh dengan cepat, tanah longsor dan retakan tanah, pasir dan batu beterbangan, tahu hancur, dan ruang dan waktu retak. Ketiadaan dan kenyataan semuanya terbang menuju Lin Nan. Pada saat ini, Lin Nan seperti pusaran air besar, memancarkan hisapan tak terbatas, menelan segalanya, dan semuanya akan hilang saat menyentuh tubuhnya. Xiao Qingyu, apa yang terjadi? Kalian semua keluar, kenapa cucuku tidak keluar? Akankah terjadi sesuatu? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Lin Nan seharusnya baik-baik saja. Paling-paling, dia dikeluarkan seperti aku dan Sue Yan, kata Qingyu. Ling Sueyan berada di samping Qingyu, dan keduanya menatap jalan yang terbuka di tanah terlarang Long Yuan. Namun, tidak peduli siapa yang bertanya, baik dia maupun Ling Sueyan tidak memberitahu situasi spesifik di dalam. Keduanya tahu bahwa setetes darah jelas bukan untuk membasmi mereka, tetapi sebuah pilihan. Pilih penggantinya, esensi dan darah 5 elemen bawaan kuno. Apa konsep itu? Meskipun hanya setetes, itu jelas merupakan inti dari pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di ruang warisan. Dibandingkan dengan nilai setetes esensi dan darah itu, warisan 5 elemen sama sekali tidak signifikan. Ledakan, yang tiba-tiba membuat semua orang berteriak kaget adalah segel penghalang dan jalan terbuka di tanah terlarang Long Yuan meledak tanpa peringatan dan runtuh dengan ledakan. Lin Nan tertawa. Di tengah fluktuasi energi luar angkasa yang tak ada habisnya, aura yang sangat menakutkan muncul dari udara tipis di hadapan semua orang. Astaga! Sangat kuat, berlututlah. Tekanan yang luar biasa dan aura menakutkan yang agung mengejutkan semua orang. Beberapa murid muda bahkan bersujud di tanah dan berlutut. Itu terlalu menakutkan, sungguh menakutkan, bahkan Master Alam Cao Yuan yang tak terhitung jumlahnya yang hadir, semuanya merasa ngeri. Ling Sueyan menatap kosong pada sosok perkasa Lin Nan. Qingyu juga terkejut. Mereka berdua tidak pernah menyangka Lin Nan akan bersikap seperti itu, dan dengan sikap yang menghina dan domestik. Jelas, ini bukanlah yang diinginkan Lin Nan, tetapi kembalinya yang tidak terkendali dan tiba-tiba. Tapi yang membuat Qingyu dan Ling Sueyan sedikit aneh adalah Lin Nan jelas memancarkan aura garis keturunan yang menakutkan, tetapi tidak ada jejak aura garis keturunan kuno. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin hal itu tidak mungkin terjadi sama sekali? Bukankah aura menakutkan seperti itu seharusnya disebabkan oleh perpaduan Lin Nan dari setetes esensi dan darah 5 elemen bawaan kuno? Tetapi pada saat ini, nafas Lin Nan tidak memiliki sedikitpun jejak darah kuno. Kakak, Lin Xiaoli menangis kegirangan, bergumam jauh di dalam hatinya. Dia telah menarik hatinya selama lebih dari 10 hari, dan akhirnya melepaskannya pada saat ini. Selama lebih dari 10 hari, dia tetap terjaga dan bahkan tidak ikut serta dalam dakwah 100 hari pembangunan yayasan, dia hanya diam di sini, meskipun dia tahu bahwa telur-telur itu tidak ada gunanya. Tidak jauh dari situ, pangeran kedua kerajaan Qianyuan, Ling Yun, sangat ketakutan hingga dia kencing di celana saat ini. Terutama ketika dia melihat Ling Sueyan menatap Lin Nan dengan penuh harap, dia tiba-tiba merasa hidupnya sepertinya telah berakhir, dan semua warna telah berubah menjadi abu-abu tak bernyawa dan tanpa harapan. Mati dan tanpa masa depan. Matanya menatap Lin Xiaoli, pada Meng Beihe. Dia memikirkan keluarga Lin, Lin Suai, Lin Qian. Teman-teman Lin Nan dengan cepat menjadi lebih kuat, tetapi musuh-musuhnya mati dan diam. Mungkin ini keberuntungan. Tempat ini terlalu besar bagiku, terlalu menakutkan. Kerajaan Qianyuan adalah tujuanku, panggungku, saatnya untuk kembali. Namanya Ling Yun. Sayangnya, ambisi, kepercayaan diri, harapan, dan segalanya dihancurkan sepenuhnya oleh Lian Lin Nan. Dan saat itulah Lin Nan bahkan tidak melihatnya. Murid, ayo pergi, saatnya pergi ke guruku untuk belajar cara menyempurnakan senjata. Setelah kejutan singkat, kepala penyuling senjata O Qingshan langsung pergi ke Lin Nan dan menarik Lin Nan pergi. Tunggu sebentar, pandai besi, untuk apa kamu terburu-buru? Biarkan aku mencari tahu dulu situasi muridku yang berharga, oke?
Benar, muridku, aku mengkhawatirkanmu sampai mati. Limu, Master Nasional dan Master Formasi, juga melanjutkan. Apa yang kamu khawatirkan? Bisakah bakat dan potensi Nan-Er dilepaskan? Nan-Er, beritahu guru apa yang terjadi. Tentu saja, Raja Binatang, Yao Ming, tidak mau kalah, dan dia langsung menjadi murid. Setelah menerima kabar bahwa Lin Nan telah masuk ke kawasan terlarang Long Yuan dan menyebabkan perubahan, Limu dan Hou Yaoming juga datang dan telah tinggal di sini selama beberapa hari. Tertawa, cek cek cek, keempat lelaki tua itu membentuk penghalang yang kuat dengan lambaian tangan mereka, langsung membentuk 4 lapis penghalang, hampir tidak menghalangi aura Lin Nan. Mari kita semua bubar. Mu Yunzi, Presiden Aliansi, setengah biksu bertelapak merah, melambaikan tangannya dan langsung mengeluarkan perintah pengusiran kekuatan yang kuat dan keterampilan tak tahu malu. Dia bergegas langsung ke penghalang antara 4 tuan besar dan murid mereka Lin Nan. Aku tidak punya pilihan selain penasaran. Apa sebenarnya yang didapat Lin Nan? Saat dia keluar, paksaan yang menakutkan dan aura garis keturunan berkembang, yang lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga listrik puncak di akhir alam Chaoyuan. Hal inilah yang ingin diketahui semua orang, namun sayangnya, keempat guru besar tersebut jelas tidak ingin informasi muridnya terungkap terlalu banyak. Saudara Nan, aku akan bekerja keras. Suatu hari nanti, saudaraku, pedangku akan mampu bertarung denganmu. Meng Beihe menatap ke arah Lin Nan dan diam-diam berkata dengan semangat juang, sama sekali tidak putus asa dengan kekuatan Lin Nan, tapi ketika dia berbalik untuk pergi, dia bergumam otang pembawa sial, sepertinya aku sudah mengatakan ini beberapa kali. Sueyan, kamu belum berangkat. Sosok yang lebih kuat dan lebih kuat dari seorang pria memandang Ling Sueyan dan bertanya. Ayo pergi. Ling Sueyan menarik pandangannya. Kamu terlihat enggan untuk melepaskannya. Mungkinkah kalian berdua telah mengubur kapak, bersatu selamanya, dan saling jatuh cinta, dan sesuatu terjadi. Dia juga memasuki ruang warisan 5 elemen, tapi sayangnya, dia tidak punya waktu untuk mencapai Ling Sueyan di ruang logam pertama. Pasalnya, dengan kekuatan atribut tanah murni yang dimilikinya, ia belum memahami sama sekali rahasia logam, apakah dapat mengubah energi logam, dan ia tidak dapat mencapai inti meskipun mengandalkan kekuatan fisik untuk berjalan, apalagi 2 hari atau 10,5 bulan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu masih ingin memahami rahasia asal-usul atribut bumi? Pikirkanlah, Sueyan, bukankah mereka hanya bercanda denganmu? Jangan marah. Brengsek, jangan menjijikkan, lihat ukuran tubuhmu, apa yang kamu ocehkan. Hahaha, saudari King Yu, aku pergi. Ling Sueyan memandang King Yu, yang masih berdiri dengan bangga, dan berkata melalui pesan. King Yu tersenyum sedikit padanya dan mengangguk dengan lembut. Ling Sueyan tiba-tiba merasa semuanya seperti mimpi. Ketika dia terbangun dari mimpinya, apakah itu benar atau salah? Dia tidak tahu. Selama lebih dari 10 hari, itu seperti mimpi. Jika bukan karena peningkatan kekuatan yang nyata, jika bukan karena krisis hidup dan mati, jika bukan karena pengalaman, diremas sampai-sampai menyakitkan untuk memikirkannya, jika bukan karena terlalu banyak jika, tapi rasanya masih seperti mimpi. Penatua King Yu menyendiri seperti seorang dewi. Kekuatan tempur alami Lin Nan yang menakutkan berada di luar levelnya. Meskipun dia tahu bahwa pengalaman lebih dari 10 hari itu nyata, dia tidak bisa menghentikan perasaan seperti mimpi di hatinya, dan sekarang dia terbangun dari mimpinya. Lihat dia, sedikit kepahitan muncul di sudut mulutnya, dan Ling Sueyan tiba-tiba merasa bahwa dia sangat konyol. King Yu tidak tinggal terlalu lama. Tidak lama setelah Ling Sueyan pergi, dia juga pergi dalam sekejap. Meskipun dia juga ingin menyeret Lin Nan pergi, melihat postur 4 tuan besar, akan sulit bagi mereka untuk menyita waktu berharga Lin Nan. Dia perlu mengkonsolidasikan keuntungan tak terduga ini secepat mungkin. Pukul selagi setrika masih panas. Selain itu, ada 2 murid terpencil yang ingin mati, dan alam rahasia King Yun sudah dekat. Dengan Lin Nan di sini, kedua muridku mungkin bekerja dengan sia-sia, bukan? Sepertinya semuanya ada hubungannya dengan orang ini, mungkinkah orang ini adalah Tao Hua yang legendaris? Siapa sangka Dewi Penyendiri King Yu di benak semua orang sebenarnya berkomplot melawan adik laki-lakinya, seperti gadis kecil yang belum dewasa. Orang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Benar-benar tidak, bagaimana mungkin? Lalu kenapa kamu yang terakhir keluar, dan auramu masih kuat? Tidak tahu. Kalian bahkan tidak akan menyembunyikannya dari kami, kan? Bagaimana bisa? Tuan dan Presiden, tolong lepaskan saya. Saya benar-benar baru memahami sedikit tentang asal-usul 5 elemen. Kakak senior King Yu lah yang mewarisinya. Oke, kalau begitu kamu bisa menggunakan rahasia 5 elemen yang telah kamu pelajari dan menunjukkannya kepada kami. Kudengar membasmi orang-orang tua itu semudah membasmi ayam.
Oke, berdengung. Hihihi. Lin Nan, yang bertekad untuk tidak membicarakan setetes darah tidak ragu-ragu saat ini, sambil berpikir, tangannya membentuk serangkaian jimat yang mengintegrasikan misteri 5 elemen. Apa, brengsek, kamu baru menyadari sedikit dari aura aslinya. Ini, bukankah ini aliran 5 elemen? Sungguh aura atribut yang murni. Kelima orang tua itu semua terkejut dengan apa yang disebut Lin Nan sedikit. Bahkan mereka lebih rendah dari energi murni dari 5 elemen, apalagi 5 elemen lengkap dan keadaan sirkulasi 5 elemen yang tak ada habisnya. Dan ini baru lebih dari 10 hari. Kekuatan alam rahasia warisan benar-benar menakutkan. Pandai besi, jika kita berdua bisa memahami rahasia 5 elemen sejauh ini, menurutmu apakah kita akan? Itu mungkin. 5 orang yang melihat Lin Nan saat ini lebih dari sekedar terkejut. Setengah langkah menuju alam suci sepertinya hanya 1/2 kata lebih banyak dari alam suci, dan itu pada dasarnya setara dengan 1 kaki melangkah ke pintu alam suci bentang kiri, mereka harapan untuk memasuki alam suci sangat tipis. Karena mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki dunia sekte legendaris. Di sini, kendala dari surga saja yang memenjarakan harapan mereka. Peluang, keberuntungan, dan dunia rahasia memang menjanjikan, tapi seperti tanah terlarang jurang naga itu telah ada selama ribuan tahun dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda temukan. Ada kemungkinan lain, yaitu, mata kelima orang terfokus pada Lin Nan. Apakah itu berlebihan? Lin Nan terdiam beberapa saat, merasa seperti panda harta nasional, merasa tidak nyaman dipandang oleh 5 orang tua. Lin Nan, kamu adalah harapan kami. Besok kita. Masa depan kita. Tanpamu, kita, semua orang harus mati. Dalam waktu dekat, umur panjang kita, menjelang akhir. Hanya saja, yang legendaris. Alam suci. Dan kamu adalah kunci kami untuk membuka pintu ke alam suci. Brengsek, mata Lin Nan membelalak saat dia melihat 5 sosok kuat di depannya. Apakah kamu lucu sekali? Apakah kamu membacakan puisi? Tapi tolong miliki tingkat keahlian tertentu. Ini, guru, presiden, seperti kata pepatah, guru memimpin pintu, dan kultivasi bergantung pada diri sendiri. Apa salahnya jika Anda bertindak seolah-olah murid adalah guru Anda? Saya adalah murid Anda, seorang junior. Anda alam suci, tidak ada hubungannya denganku, kan? Lin Nan benar-benar ingin mengatakan bahwa dia memiliki hubungan denganku, tetapi bagaimanapun juga, dia tetap tidak mengatakannya dengan kasar tentang keutamaan menghormati orang tua dan mencintai yang muda. Kamu tidak mengerti. Kamu akan mengerti di masa depan. Baiklah, murid, ayo pergi bersama tuan kita. Kita akan mulai menyempurnakan senjata hari ini. Baiklah, tuan, saya baru saja keluar dari tempat warisan. Ada banyak hal yang perlu dicerna tepat waktu. Anda harus menyerang selagi setrika masih panas. Itu benar, seorang pandai besi. Kamu masih seorang master setengah suci, tapi kamu bahkan tidak memiliki akal sehat dasar. Ahem, oke, guru tidak sabar. Oke, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Pada waktu yang hampir bersamaan, guru berteriak. Tidak, guru akan menjemputmu sendiri. Tidak perlu, kan? Paviliun pemurnian senjata sangat besar, para murid masih dapat menemukannya. Itu saja untuk saat ini, 4 tuan, presiden, murid, pamit. Setelah Lin Nan selesai berbicara, dia bergoyang dan pergi secepat kilat. Meskipun memanjakan, berlebihan seperti ini luar biasa, Lin Nan benar-benar tidak tahan dengan perasaan dikelilingi oleh beberapa pria tua dan menatapnya dengan mata membara. Bukan keindahan. Senang rasanya bisa kembali. Lin Nan merasakan aura langit dan bumi, dan sosoknya seperti kilat, tetapi matanya mengagumi pemandangan asing, dan berpikir dalam hati. Ruang warisan 5 elemen, meskipun 5 elemen lengkap dan 5 elemen beredar, masih jauh tertinggal dari dunia nyata. Persepsi abnormal dan sendewa tajam Lin Nan dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun aura langit dan bumi di sini tidak sekuat dan semurni ruang warisan 5 elemen, namun lebih nyaman dan lebih nyata. Khususnya, hukum surga jauh lebih masuk akal. Perjalanan yang menyenangkan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah saudara itu, aku tidak akan pernah bisa bersikap rendah hati di masa depan. Aduh. Lin Nan melihat ke area asrama di depannya, melambat dan mendesah pelan. Di ruang warisan 5 elemen, terutama di ruang logam, Lin Nan terlalu banyak terekspos. Meskipun keterampilan rahasia tongkat hitam dan jarum emas digunakan untuk melawan Bai Meng dan Lao Gou Zhouquan, semuanya ada dalam sekejap trik yang terlibat, tetapi ketika berada di ruang logam, dia mekar dengan tidak hati-hati. Membasmi master yang berada di puncak alam 4 ekstrim akhir seperti membasmi seekor ayam, dan penguasa alam Cao Yuan lah yang ditekan ke alam 4 ekstrim. Kekuatan yang begitu menakutkan, namun sangat sederhana. Untung, Lin Nan memiliki kartu truf baru,
tidak diragukan lagi kartu truf yang lebih kuat. Setetes darah itu, esensi bawaan kuno dan darah dari 5 elemen. 4.000 tahun yang lalu, esensi darah terkondensasi dari seluruh tubuh petapa agung 5 elemen, Lu Mingfei, yang terkenal di dunia sekte. Serta rahasia garis keturunan, seni bela diri, latihan dan kekuatan magis legendaris yang diwarisi dari esensi dan darah. Meskipun kekuatan Lin Nan saat ini belum mampu mengaktifkan memori warisan kekuatan magis garis keturunan, keterampilan rahasia garis keturunan tingkat surga, seni bela diri, dan latihan ada di ujung jarinya. Kekayaan macam apa ini? Panennya banyak sekali, hehe. Lin Nan sedikit bangga. Keuntungan besar yang sebenarnya, yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun, adalah Lin Nan masih tidak dapat mempercayainya, tetapi ini nyata. Pikirannya, ya, itu ada dalam pikirannya, dunia Qiankun, yang untuk sementara dia beri nama Gunung 5 Elemen. Itu dipadatkan dari ruang warisan 5 elemen yang runtuh, tapi memasuki dunia alam semesta. Satu-satunya penyesalan adalah dengan kekuatannya, dia hanya bisa bertahan lebih dari 100 napas setelah memasuki dunia Qiankun. Entah dia bisa bergerak atau tidak, dia belum punya waktu untuk mencobanya. Secara alami, sumber daya yang tak ada habisnya di Gunung 5 Elemen tidak dapat digunakan. Halo, kakak senior Lin Nan. Kakak senior Lin Nan. Jenius nomor 1 di Suantian, kakak senior Lin Nan, Anda adalah idola kami. Begitu mereka melangkah ke area asrama, suara-suara terdengar satu demi satu. Meskipun tidak ada yang berani mendekatinya, mereka menunjukkan kekaguman dan rasa hormat yang luar biasa terhadap Lin Nan. Kakak, Lin Xiaoli berteriak pelan kepada Lin Nan dari kejauhan. Bahkan dia malu untuk mendekati Lin Nan tanpa keraguan. Status Lin Nan meningkat terlalu cepat. Dia telah mendengar gosip tentang dirinya. Bukan itu yang dia inginkan, juga bukan niatnya yang sebenarnya. Xiaoli, kenapa kamu bersembunyi dariku? Apakah ada yang menindasmu? Katakan padaku, aku berjanji akan memukulmu sampai kamu tidak bisa mengenali ibumu. Apa yang tidak diharapkan Lin Xiaoli adalah Lin Nan memandangnya dari kejauhan, tersenyum sedikit, dan berkata langsung. Dia tidak memiliki kesadaran, jenius nomor 1 Suantian, tetapi tampak seperti orang menyebalkan yang sombong dan tidak masuk akal. Apalagi tidak ada transmisi suara. Katakan saja secara langsung, meski suaranya tidak keras, namun jelas terdengar di telinga semua orang. Tidak, saudaraku, aku takut mengganggumu. Kamu baru saja keluar dan penting untuk berlatih, kata Lin Xiaoli buru-buru sambil melambai ke Lin Nan dari jauh. Kecemasan dan ketidakbahagiaan di hatiku langsung sirna oleh kata-kata Lin Nan. Yah, tidak apa-apa jika tidak. Oke, mari kita bicarakan nanti, aku benar-benar harus mundur. Setelah Lin Nan selesai berbicara, dia langsung melangkah ke menara pelatihan, tertawa. Dengan kilatan cahaya keemasan, jarum emas yang tadinya lucu tiba-tiba muncul di tangan Lin Nan. Berdengung, hanya dengan memikirkan Lin Nan, jarum Ding Haisen, yang tampaknya menjadi bagian dari tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan terang. Besar, panjang, tebal. Ya dewa, itu bagus sekali. Lin Nan memegang tongkat emas di satu tangan dan tampak bersemangat. Melangkah ke menara pelatihan, alasan mengapa dia tidak sabar untuk mengorbankan Ding Hai Divine Needle, adalah karena, setelah mengalami ruang logam di ruang warisan 5 elemen, dia terhubung dengan jarum emas dan merasakan perubahan dari jarum emas, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada peluang, dan yang terpenting jangan sampai terekspos, jadi saya menunggu sampai sekarang. Sayang sekali dia masih inkorporeal. Namun, jika digabungkan dengan batang besi hitam, kekuatan tempurku pasti akan melonjak. Hahaha. Sebuah tongkat besar menyapu seluruh dunia, siapakah pahlawannya? Ledakan, Lin Nan tiba-tiba melambai, dan aura pembasmian Jin Ge yang sangat kejam dan mendominasi sepertinya langsung merobek kekosongan di depannya. Ini hanyalah energi logam. Apa yang akan terjadi jika energi dari 5 elemen bersirkulasi tanpa henti dan mengaktifkannya? Sepertinya aku merasakan kegembiraanmu, bisakah lebih kuat? Lin Nan mengayunkan tongkatnya sesuka hati, dan ketika dia merasakan kekuatan kekerasan, yang sedikit mengejutkannya adalah dia benar-benar merasakan ruang di pikirannya Istana Abadi Qiankun, dan samar-samar menyampaikan kepadanya jejak kegembiraan dan kegelisahan, yang sepertinya berasal dari ruang yang telah dihancurkan. Itu adalah produk dari runtuhnya ruang warisan 5 elemen yang diberi nama Lin Nan, Gunung 5 Elemen. Sebuah pemikiran muncul di benak saya. Atribut 5 elemen, rahasia keabadian, segera diaktifkan oleh Lin Nan. Energi sejati di sekujur tubuhnya langsung terkondensasi menjadi energi misterius dan murni dari 5 elemen, yang dituangkan langsung ke dalam Ding Hai Divine Needle. Ledakan, aura pemaksaan yang membuat Lin Nan ngeri tiba-tiba muncul dari bayangan tongkat emas panjang yang panjangnya sekitar 1 kaki. Seluruh ruang menara budidaya bergetar.
Tanda dao yang tak terhitung jumlahnya terukir di dinding sebenarnya menggigil. Tetapi ketika pikiran Lin Nan bergerak, semua nafasnya lenyap. Kemudian, menjadi selembut air, sekeras api, setebal tanah, dan semarak seperti mekarnya pohon tua. Kasus, lap, lap. Ini, apakah ini jarum emas yang lucu? Bahkan gada emas kakak Monkey pasti tidak memiliki kemampuan ini, kan? Lin Nan terkejut. Menjadi besar atau kecil, panjang atau pendek, tebal atau tipis saja sudah terlalu lemah. Di manakah tongkat yang masih sederhana ini? Jarum ilahi Ding Hai, Istana Abadi Qian Kun. Laut tidak terukur, yang tak terukur adalah langit, bumi, alam semesta, jarum menentukan alam semesta. Bisa keras atau lunak, bisa lahir atau hancur, itu bisa diserang atau dipertahankan. Lin Nan menyaksikan dengan kaget saat tongkat emas yang mendominasi di tangannya berubah menjadi tarian lembut seperti cambuk. Dengan satu pukulan, gelombang air yang tak berujung berdesir. Saat pikirannya bergerak, ombak bergulung dalam kemarahan sangat ganas, seperti pedang yang terhunus. Pada saat ini, Lin Nan hanya punya satu perasaan. Aku tahu kamu hebat, tapi aku tidak menyangka kamu begitu hebat. Irama ledakan langit, sayang sekali semuanya virtual. Namun, jika kekuatanku cukup kuat, semuanya akan menjadi nyata kan? Panggilan, pikiran Lin Nan bergerak, dan tongkat hantu itu segera menarik kembali tubuhnya, berubah menjadi jarum emas yang lucu, dan mulai berputar dan menari di ujung jari Lin Nan. Pertama-tama cerna dan konsolidasikan hasil panen ini. Lin Nan menekan kegembiraan di hatinya dan mulai berlatih. Meskipun dia tidak mendapatkan warisan 5 elemen, dia memperoleh sumber energi 5 elemen yang tak ada habisnya, dan bahkan memperoleh garis keturunan 5 elemen bawaan kuno yang lebih kuat daripada warisan 5 elemen. Ini semua membutuhkan integrasi dan pencernaan yang benar. Ada juga rahasia warisan yang menyertai garis keturunan. Hanya dalam beberapa hari, gelar Genius No. 1 Suantian ditempatkan dengan kuat di kepala Lin Nan, dia mengalahkan Bai Meng, membutakan guk-guk tua Zhouquan, memasuki tanah terlarang jurang naga, dan membasmi puncaknya. Penguasa alam 4 ekstrim, bagaikan membasmi seekor ayam, meskipun ia tidak memperoleh warisan 5 elemen, siapapun dapat melihat bahwa panen Lin Nan hanya dapat digambarkan sebagai hal yang menakutkan, terutama aura yang mekar saat ia keluar, membuat bahkan para master di puncak mendiang alam Cao Yuan merasa ketakutan. Yang paling penting adalah dia keluar lebih lambat dari King Yu yang menerima warisan. Meskipun semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa ini jelas tidak sederhana. Selain itu, dua pembasmi utama Lin Nan, tongkat hitam dan jarum emas, dikabarkan luar biasa. Alam Lin Nan masih dalam tahap awal dari alam 4 ekstrim, tetapi di mata semua orang, Lin Nan sudah menjadi seorang jenius jahat tiada taraf yang dapat bersaing dengan alam Cao Yuan. Ledakan, hihihi. Keempat kalinya, dalam sekejap mata, Lin Nan telah mengasingkan diri selama lebih dari 4 bulan. Tidak hanya misi, membangun yayasan 100 hari, yang dia anggap sangat penting telah lama berakhir, tetapi, alam rahasia King Yun juga akan segera berakhir, dibuka. Namun, Lin Nan tidak pernah bangun setelah melangkah ke menara pelatihan. Tanpa pamrih, saya bahkan tidak merasakan berlalunya waktu, saya benar-benar tenggelam dalam kultivasi dan pencerahan. Tetapi pada saat ini, setelah merasakan pergerakan besar, para prajurit di seluruh area asrama keluar dari asrama satu demi satu, melihat ke arah menara pelatihan inti dengan kagum. Keempat kalinya, Tao bernyanyi serempak, dan Tao Raja pun lahir. Tidak, tepatnya, cara kerajaan baru telah lahir, dan Lin Nan sendirilah yang berulang kali melanggar cara raja miliknya. Kali ini, aura tanda Dao yang membumbung ke langit seperti bintang yang memegang bulan, bersinar terang dengan sendirinya, jauh melebihi aura tanda Dao lainnya. Aura Daohen kakak senior Lin Nan jelas telah sepenuhnya melampaui alam 4 ekstrim. Apa yang melampaui alam 4 ekstrim? Bahkan puncak dari alam Cao Yuan akhir belum tentu lebih baik daripada misteri tanda Dao kakak senior Lin Nan, kan? Sungguh patut ditiru. Bakat seperti itu benar-benar tahu bahwa akademi dan kekaisaran akan membayar berapapun harganya untuk itu. Itu wajar. Bukankah masih ada orang yang mempertanyakan penyediaan sumber daya dalam jumlah besar secara gratis oleh akademi untuk mendukung pengoperasian menara pelatihan ini? Siapa yang berani kentut sekarang? Ya, sama seperti kuota untuk memasuki alam rahasia King Yun, itu langsung diberikan kepada kakak senior Lin Nan yang sedang mengasingkan diri, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kekuatan adalah segalanya. Saya berani menyimpulkan jika kakak senior Lin Nan berada di alam rahasia King Yun, jika kamu bisa keluar dari pengasingan sebelumnya, kamu pasti tak terkalahkan. Haha, ini pernyataan yang besar. Apakah itu terlalu besar? Apakah kamu tidak tahu bahwa alam rahasia King Yun sangat istimewa kali ini? Ratusan anak muda berbakat dari semua kerajaan besar telah dikirim ke sana.
Konon mereka akan tiba hari ini. Meskipun kakak senior Lin Nan adalah penerus kita Kekaisaran Suantian setelah Penatua King Yu, tidak diragukan lagi tak terkalahkan di level yang sama, tetapi dibandingkan dengan para jenius di sana yang telah terlihat sebelumnya. Saya khawatir sulit untuk mengatakannya, sayangnya. Banyak murid yang terkejut. Di sana, mereka secara alami tahu di sisi mana, tanpa diragukan lagi, dunia Zhongmen. Hanya dunia sekte legendaris yang dapat melakukan intervensi dan bersaing untuk mendapatkan sumber daya milik Kekaisaran Suantian mereka dengan cara tirani, seperti itu, dan tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Seorang jenius yang dikirim dari Kekaisaran. Dikatakan bahwa setelah beberapa kerajaan mengetahui tentang situasi alam rahasia King Yun, mereka bersama-sama memperjuangkan hasil di sana. Hasil sebenarnya tidak jelas, tetapi para jenius yang dipilih semuanya adalah makhluk terkuat dari kerajaan lain, dan mereka adalah semua direkrut di sana terlebih dahulu. Orang-orang yang tertarik memiliki sifat yang mirip dengan Hua Tianchen. Totalnya ada 100 orang. Karena itu, kuota kami telah dikurangi 100. Begitu. Tapi Hua Tianchen tidak bisa dibandingkan dengan Lin Nan. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu harus tahu bahwa Kekaisaran Suantian kita hampir berada di posisi terbawah kompetisi keberuntungan naga selama beberapa kali berturut-turut. Itu tidak ada bandingannya dengan para jenius dari kerajaan yang kuat itu. Yang pasti ratusan para jenius kekaisaran yang datang kali ini seharusnya mereka semua adalah master yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi keberuntungan naga berikutnya. Apa yang istimewa dari alam rahasia King Yun kali ini, dan mengapa hal itu membuat mereka waspada di sana? Ini jelas disebabkan oleh persaingan internal di sana. Itu tidak jelas. Akhirnya sampai di sini. Ini adalah Kekaisaran Suantian. Energi spiritual langit dan bumi sangat biasa. Bagaimana harta karun seperti alam rahasia King Yun, bisa ditemukan di kerajaan yang begitu lemah? Bagaimana master seperti senior Hua Feng bisa dilahirkan? Aku juga terkejut. Jika Holy Lord Hua Feng tumbuh di kerajaan yang lebih kuat, tingkat kultivasinya saat ini mungkin akan lebih tinggi lagi. Iya haha, dengan kita yang berjumlah 100, kita mungkin bisa dengan mudah menghabiskan sisa kuota mereka. Kesempatan ini pasti milik. Haha, apa kamu perlu mengatakan ini? Jika 100 dari kita tidak bisa melakukannya, kita bisa mati. Diam semuanya, itu sudah ada di sini. Ya. Senjata ajaib terbang yang mekar dengan cahaya terang, memiliki aura yang menakutkan, dan diukir dengan rune yang rumit. Panjangnya 100 kaki dan lebarnya 30 kaki, dan tampak seperti kapal perang. Senjata ajaib terbang suci, kereta Lingtian. Selamat datang di Tuan Suci Hua Feng. Selamat datang di Tuan Suci Hua Feng. Pada hari ini, Kekaisaran Suantian dan Istana Kekaisaran meletus dengan suara yang bergema di seluruh kota Suantian sejauh ribuan mil. Ribuan orang meraung serempak, dan kembang api memenuhi langit. Pejabat Kekaisaran Suantian yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Istana Seni Bela Diri Arena, melihat ke tempat yang tak ternilai harganya. Kekaisaran Suantian tidak memenuhi syarat untuk memiliki senjata sihir terbang suci kereta Lingtian. Tuan Suci Hua Feng. 100 tahun yang lalu, jenius nomor 1 di Kekaisaran Suantian, Hua Feng. Orang terkuat di keluarga Hua, sebenarnya, dipromosikan menjadi orang suci. Pantas saja keluarga Hua begitu sombong. Keluarga kerajaan dan aliansi tidak melakukan apapun terhadap mereka. Hanya karena insiden Lin Nan, sesepuh Zhou Quan yang ingin dihukum dibebaskan dan menjadi menteri tamu keluarga Hua. Seluruh kota Suantian terkejut pada hari ini, dan membingungkan banyak orang di Akademi Jinghua. Alasan mengapa Zhou Quan dibebaskan akhirnya menjadi jelas. Yang Mulia Hua Feng. Alam suci adalah legenda bagi seluruh Kekaisaran Suantian, apalagi orang suci di alam suci. Alam suci dibagi menjadi 4 tingkatan utama Saint, Holy Lord, Holy King, dan Great Sage. Setiap tingkat 9 surga, berbalik satu demi satu, tingkat ke-9 akan menentang surga jika tingkat ke-4 dihukum oleh surga, dewa sejati akan muncul di dunia. Terobosan orang suci dari surga pertama ke surga ke-9 adalah terobosan yang menantang surga. Apa konsep melawan surga? Hukuman dewa. Di bawah hukuman surga, dia nyaris lolos dari kematian. Hanya 1 dari 10 orang suci dari surga tingkat 9 yang berhasil mengatasi kesengsaraan, dan akan sulit baginya untuk dipromosikan menjadi orang suci. Dan striker berbakat dari keluarga Hua benar-benar berhasil menembus level Holy Lord. Jelas, terobosannya tidak memakan waktu lama, jika tidak, keluarga Hua tidak akan tiba-tiba menjadi sombong dan mendominasi setengah tahun yang lalu, dan bahkan berani memprovokasi aturan keluarga kerajaan dan aliansi akademi menyolok. Tapi sekarang, Hua Feng mengambil kereta Lingtian, secara langsung dan membawa ratusan jenius kekaisaran bersamanya. Itu disebut misi, tapi sebenarnya itu adalah pulang ke rumah dalam kemuliaan. Jika tidak, 1 orang suci saja sudah cukup, jadi mengapa seorang suci dibutuhkan untuk memimpin tim?
Banyak orang yang terkejut dengan berita tersebut. Dekan Yanbo, yang telah kembali, dan orang nomor 1 di Suantian, tidak diperbolehkan berada di tim penyambutan, dan dia berada di urutan pertama, jadi dia tidak berani untuk tidak sopan sama sekali. Jadi bagaimana jika Anda hebat di Kekaisaran Suantian? Jika salah satu orang kuat di dunia sekte mendatangi Anda harus berlutut. Jika percakapannya hanya tentang orang suci, Yanbo dan tokoh besar lainnya di Kekaisaran Suantian tidak akan takut. Bagaimanapun, mereka telah ada selama bertahun-tahun, siapa yang tidak memiliki latar belakang. Di dunia sekte, mereka juga memiliki pendukungnya, tetapi ketika Hua Feng dipromosikan menjadi Holy Lord, mereka harus bersabar, karena bahkan pendukung mereka pun tidak mau berselisih dengan Holy Lord karena mereka. Guru Yan, sudah lama tidak bertemu. Yang Mulia Hua Feng, panggil saja saya Yanbo. Saya tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia Hua Feng dapat menerobos ke alam suci begitu cepat. Ini benar-benar merupakan berkah bagi Suantian kita. Pantas saja ada begitu banyak orang jenius di Kekaisaran Suantian di 2 tahun terakhir. Keluar, pasti diberkati oleh keberuntungan Yang Mulia Hua Feng. Hahaha, benarkah? Yanbo, Yang Zhen, Mu Yunzi, 5 hari dari sekarang akan menjadi hari di mana alam rahasia King Yun akan dibuka. Itu masih akan menjadi waktu yang lama. Dalam 3 hari, semua jenius murid-murid akan dipanggil ke keluarga Hua saya agar saya dapat melihat mereka. Lihat, bagaimana para jenius di kekaisaran kita dibandingkan dengan para jenius di kerajaan lain. Nah, siapakah yang jenius nomor 1 sekarang? Ini, Paman Zhenhua, kami di Tianchen telah mengasingkan diri selama setengah tahun, dan orang yang sekarang dikenal sebagai jenius nomor 1 adalah murid Yanbo, Lin Nan. Oh, semua jenius yang berperingkat tinggi harus dipanggil ke sini untuk berkomunikasi dengan ratusan jenius kekaisaran ini. Nah, Wu Yuan, bagaimana kabar Tianchen sekarang? Ayo pergi, bawa pamanmu menemuinya. Dia membangunkan garis keturunan para dewa perang kuno pada usia 18 tahun. Haha, pencapaiannya tidak terbatas. Sikap Hua Feng terhadap Yanbo, keluarga kerajaan, dan aliansi benar-benar merendahkan. Dia bahkan tidak mengucapkan kata-kata sopan apapun. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, semua orang tahu bahwa dia ingin membangun gengsi dan melampiaskan amarahnya untuk keluarga Hua. Tidak ada ruang untuk diskusi oleh Yanbo dan yang lainnya. Setelah berbicara, dia mengabaikan rangkaian kegiatan penyambutan yang disiapkan oleh keluarga kerajaan dan langsung mengajak kepala keluarga Hua, Hua Wuyuan, dan anggota keluarga Hua lainnya untuk mengemudikan mobil. Kereta Lingtian, petir menyambar. Terlalu berlebihan. Pergi ke keluarga Hua untuk berkomunikasi. Di mana kamu menempatkan keluarga kerajaanku? Di istana, di ruang rahasia, Kaisar Kekaisaran Suantian saat ini, Yang Zhen, sangat marah hingga dia diliputi amarah. Anak itu Hua Wuyuan masih memanggilku dengan namaku. Penjahatnya berhasil. Yanbo juga sangat tertekan. Menurutku, ratusan jenius dari kerajaan lain kali ini difasilitasi oleh keluarga Hua. Kemungkinan besar mereka adalah kedok untuk membantu Hua Tianchen mendapatkan kesempatan itu. Otang pembawa sial, bagaimana seseorang bisa begitu tidak tahu malu? Jika sesuatu terjadi pada Lin Nan, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Dan King, jangan impulsif. Mungkin lebih baik Lin Nan melewatkan alam rahasia King Yun. Apa maksudmu? Beberapa lelaki tua memandang Yanbo. Kekuatan bertarung Lin Nan, rumor warisan 5 elemen 4 bulan lalu tidak dilebih-lebihkan sama sekali, dan menurut spekulasi King Yu, itu hanya akan menjadi lebih kuat. Selain itu, King Yu mengatakan bahwa meskipun dia telah memperoleh warisan 5 elemen, ini mungkin tidak sebesar keuntungan Lin Nan. Saudara Yan, jangan bertele-tele, katakan saja secara langsung. Selama 4 bulan, anak itu tidak bisa keluar dari pengasingan. Tahukah kamu berapa banyak kristal energi yang digunakan? Aku akan membuatmu takut setengah mati jika ku beritahu. Aku tidak akan memberitahumu. Bergantung. Singkatnya, berdasarkan penilaianku, selama anak ini diberi waktu, dia pasti akan bisa bersinar seperti King Yu di kompetisi keberuntungan naga setahun kemudian. Dia akan menghadapi yang lebih kuat adanya. Bukan begitu. Beberapa orang tua berdiskusi bolak-balik, namun pada akhirnya mereka tidak mampu menahan diri ketika berhadapan dengan orang kuat dari alam suci, apalagi jika lawannya secara spesifik bernama Lin Nan, pada dasarnya sulit untuk menghindarinya. Terlebih lagi, Sein Hua Feng datang atas kemauan sekte yang bertanggung jawab atas Kekaisaran Suantian. Biarkan Xiao King Yu ikut juga. Dengan dia di sini, Hua Feng tidak akan berani melangkah terlalu jauh. Sayangnya, Kekaisaran Suantian tidak memperlakukannya dengan buruk saat itu, kata dan Raja Ye Wentian. Keluarga Hua sangat ambisius. Sayangnya, itu semua karena kegagalan keluarga kerajaan.
Di tahun-tahun ini, sayang, kita hanya bisa membiarkan Xiao Qingyu muncul. Keluarga Hua, Zhang Hong didekorasi, dan suasananya penuh kegembiraan. Ribuan orang sibuk dan mengadakan perjamuan besar. Karpet merah dibuka dari lapangan seni bela diri yang besar hingga ruang perjamuan. Tertawa, aliran cahaya melintas, dan kereta Lingtian muncul di atas arena seni bela diri besar keluarga Hua. Selamat datang Tuan Suci Hua Feng pulang. Selamat datang di semua jenius kekaisaran. Di arena pencaksilat, selain seluruh tokoh dan tamu penting keluarga Hua yang antri menyambut mereka, juga terdapat ribuan gadis muda dan beberapa pemuda tampan, semuanya merupakan garis keturunan langsung dan tidak langsung dari Hua. Keluarga, berusia antara 18 dan 22 tahun. Selama periode ini, dia adalah murid dari 6 perguruan tinggi kota Suantian. Saat ini, semua orang berdandan untuk pergi keluar, para wanita mengenakan pakaian mewah, dan para pria berpenampilan luar biasa. Saat kereta Lingtian perlahan turun dan Saint Hua Feng memimpin 100 orang jenius untuk muncul di depan semua orang, mata ribuan anak muda menjadi panas, mengamati ratusan murid jenius satu persatu, penuh kekaguman, kagum dan menginginkan. Dia memang jenius terkuat yang pernah ditemukan oleh sekte lain di kerajaan lain. Auranya sangat kuat, bahkan dibandingkan dengan Master Tianchen, dia tidak kalah. Sangat tampan, sangat kuat, kuharap dia bisa menyukaiku. Ratusan orang jenius tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dikelilingi oleh sekelompok gadis cantik begitu mereka tiba di rumah Hua. Mereka menerimanya dengan hangat dan hampir harus berjuang untuk membawa mereka kembali ke kamar mereka gadis untuk menyapa dan melayani setiap murid jenius. Di antara ratusan murid, beberapa murid perempuan diterima dengan hangat oleh anak-anak muda dengan ketampanan dan aura yang baik. Sambutan istimewa seperti itu membuat ratusan orang jenius ini berpikir bahwa ini adalah kebiasaan kekaisaran Suantian. Saudara laki-laki, kakak kedua, hahaha, kamu jauh lebih tua. Saya tidak memiliki bakat sebagai kakak laki-laki untuk dipromosikan menjadi orang suci. Kakak, Tianchen masih dalam pengasingan. Apakah Anda ingin memintanya untuk bangun dan menemui Anda? Tidak perlu. Ayo pergi dan lihat. Aku membangunkan garis keturunan keluarga kita pada usia 18 tahun, tapi itu lebih awal dari kakek buyutku, haha. Ketika kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan alam rahasia King Yun, saudara kedua, meskipun kamu tidak bisa melampaui kakak laki-lakimu. Itu mungkin bagiku, cucumu. Kalau begitu, hanya jika Tianchen bisa mendapatkan kesempatan itu, saudara. Sekarang aku, Hua Feng, telah mengambil tindakan, siapa yang berani, siapa yang bisa bersaing dengan Tianchen. Kakak kedua, kamu diam-diam menggunakan sumbangan 1000 tahun milik keluarga. Ini, saudaraku, apakah kamu menyadarinya? Omong kosong. Aura Tianchen saat ini, bagaimana mungkin? Saudaraku, persepsimu sangat kuat. Berhentilah bicara omong kosong, apa kamu tidak tahu konsekuensi melakukan ini? Ini, kakak, Tianchen tidak terkalahkan sejak dia masih kecil dan tidak pernah dikalahkan. Namun, ketika dia membangkitkan darah Dewa Perang Kuno dan menjadi yang paling percaya diri dan kuat, dia kalah dari Lin Nan, yang bahkan tidak memiliki faktor darah kuno. Dan dia benar-benar dikalahkan. Situasi pada saat itu, jika ketahanan 1000 tahun tidak digunakan, setengah tahun kemudian. Saya merasa masih mustahil bagi saya untuk menjadi lawan Lin Nan, terutama karena Lin Nan bahkan muncul dengan Epiphany, yang sulit dipahami, dan pada tahap awal alam 4 ekstrim, dia melukai Master Puncak yang kami atur di akhir. Alam Cao Yuan, bakat anak itu sangat kuat, jadi, maafkan aku, saudaraku. Kakak kedua, untungnya, kakak laki-laki tertua, saya telah memasuki alam suci. Jika tidak, faksi dalam keluarga akan tahu bahwa Anda telah. Saudaraku, aku hanya berani melakukan ini karena aku tahu kamu telah memasuki alam Holy Lord. Bahkan jika mereka tidak mengetahuinya, mereka seharusnya sudah menebak sesuatu, tapi tidak ada yang berani kentut untuk menantang otoritas Holy Lord, saudaraku. Hei. Untungnya, saya masuk ke dalam guru suci, dan untungnya saya datang pada waktu yang tepat. Jika tidak, perilaku buruk Anda akan menghapus masa depan Tianchen. Setengah langkah menuju dinasti Yuan, hanya setengah tahun, ketahanan 1000 tahun, efeknya sungguh luar biasa. Anda membantu saya melindungi hukum dan menolak semua kunjungan. Saya akan membantu Ban Bu Chao Yuan yang berusia 18 tahun, haha. Saya menantikannya. Berdengung, sosok Saint Hua Feng tiba-tiba menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, dia memasuki ruang retret Hua Tianchen. Pada saat ini, seluruh tubuh Hua Tianchen memancarkan energi darah yang agung, seluruh tubuhnya basah, dan setiap inci kulitnya berwarna merah darah, seolah-olah dia akan berdarah.
Asal 1000 tahun adalah produk dari tuan keluarga Hua yang membangkitkan garis keturunan kuno selama 1000 tahun, dan pada saat terakhir ketika masa hidup mereka habis, mereka memaksa keluar semua esensi dan darah dewa perang kuno dari tubuh mereka dan menyatukannya. Pemurnian jenius yang digunakan untuk membangkitkan garis keturunan kuno dalam keluarga dapat sangat meningkatkan konsentrasi dan kekuatan garis keturunan dewa perang kuno, serta keterampilan rahasia warisan yang terintegrasi dalam garis keturunan. Itu sama dengan setetes esensi darah yang diperoleh Lin Nan. Hanya saja esensi darah dan darah 1000 tahun keluarga Hua tidak lebih dari sampah dibandingkan dengan apa yang didapat Lin Nan. Satu-satunya hal yang berharga adalah kuantitasnya. Tidak lama kemudian, gerbang keluarga Hua mulai ramai dengan lalu lintas dan tamu-tamu terhormat. Rupanya, berita kenaikan pangkat Hua Feng menjadi Holy Lord telah menyebar secepat mungkin. Beberapa kamar dagang, pasukan, dan keluarga yang mengikuti tren dan memanfaatkan situasi datang untuk memberi selamat dan berkunjung satu persatu. Hadiah itu saja sudah membuat orang-orang di keluarga Hua bahagia. Yang mulia, inilah kemuliaan, martabat dan status yang dibawa oleh Yang Mulia Hua Feng. Jika Hua Feng tidak dipromosikan menjadi orang suci, bagaimana keluarga Hua berani menjadi begitu sombong, sedemikian rupa sehingga mereka secara terang-terangan berurusan dengan Lin Nan, yang telah menghalangi keberuntungan Hua Tianchen dan merampas gelar nomor 1 jenius. Demikian pula, jika Lin Nan tidak jauh melebihi harapan mereka, saya khawatir tidak akan ada tanah terlarang Long Yuan dan partainya, tetapi dia akan mati di tangan guk-guk tua Zhou Quan. Ledakan, hahaha, saat para tamu memenuhi pintu, merayakan sepanjang malam, dengan anggur dan makanan lezat yang tiada habisnya, dan berbagai pertunjukan geisha, ratusan jenius kekaisaran lainnya diangkat ke langit oleh gadis-gadis cantik satu persatu. Semakin banyak mereka minum, semakin mereka menjadi semakin bernafsu. Ketika karakter keluarga Hua digemari oleh pengunjung lain, langit dan bumi tiba-tiba tertawa, dan kemudian tawa keras bergema dari dalam keluarga Hua. Kamu layak menjadi seorang jenius yang belum pernah dilihat keluarga Hua kita selama 1 abad, Tianchen, hahaha, kamu lebih kuat dari pamanku dan aku. Di usia 18 tahun, kamu sudah setengah langkah alam Cao Yuan, hahaha, dan darah dewa perang telah dibangkitkan hingga 90%, kamu lebih kuat, sangat kuat. Hei, pernahkah kamu mendengar? Hua Tianchen keluar dari pengasingan. Hanya dalam setengah tahun, dia tidak hanya menerobos ke alam 4 ekstrim, tetapi dia juga dipromosikan ke tingkat setengah langkah Cao Yuan. Dia mengancam akan menghancurkan mereka yang telah mengalahkannya. Lin Nan, hilangkan rasa malunya. Bukankah itu terlalu kejam? Sebuah kompetisi hanyalah sebuah kompetisi, menang atau kalah. Bakat, potensi dan kekuatan Lin Nan begitu kuat. 5 guru besar semuanya adalah tuannya. Bahkan jika seorang suci lahir di Hua keluarga, dia tidak akan sombong, kan? Yah, 5 guru besar itu seperti surga bagi kita. Apa gunanya kedatangan dewa suci di dunia sekte? Kali ini, Lin Nan, si jenius jahat, mungkin punya masalah besar. Lin Nan kembali dari tanah terlarang Long Yuan, dan mengasingkan diri di menara budidaya. Selama lebih dari 4 bulan, dia mematahkan tanda daunnya 4 kali berturut-turut. Dikatakan bahwa aura tanda dao telah sepenuhnya melampaui 4 alam ekstrim, tapi saya tidak tahu seberapa tinggi alammu setelah keluar. Di seluruh kota Suantian, 6 perguruan tinggi besar, dan di jalanan serta gang, berita bahwa Hua Tianchen keluar dari pengasingan dan mengeluarkan tantangan keras kepada Lin Nan tersebar malam itu. 270